biasanya kegiatan yang jadi terkalahkan ya. Dia tidak ingin waktunya terbuang, hilang, dia membaca sebuah buku, apalagi itu menjadi perbincangan hangat di kelasnya. Apalagi misalnya guru mengatakan, oke, minggu depan kita akan mendiskusikan buku tertentu. Biasanya anak-anak akan berlomba-lomba mencari ke perpustakaan sekolah atau perpustakaan di wilayah mereka tinggal. Usually there are lots of books around where they live, either in the school library or whether in library, or even also buy the book because usually the price is not that expensive. Di Indonesia buku-buku impor terutama itu harganya mahal karena ada pajak barang impor yang saya tidak tahu persis, tapi biasanya untuk barang mewah itu 100% ya, bisa sampai 100%. Tapi kalau buku menurut saya mungkin tidak tergolong barang mewah. Dulu pernah disebut barang mewah, tapi banyak yang mendesak pemerintah untuk tidak mengkategorikan buku, apalagi buku yang bisa menambah wawasan pelajar-pelajar Indonesia, itu jangan lagi dikategorikan dengan barang mewah sehingga pajak tinggi. Okay, let us look. Okay, these are our topics. We will review this topic, format and genre of children literatures, children preferences in literatures, how to evaluate children books, how to evaluate poetry, and how to present the books that we have read, especially for topic number 6, especially those adults dealing with children who want to persuade children to read books, who want to nurture their love of reading, their love of books. Jadi ada tekniknya, ada skillnya untuk bagaimana mengajak anak-anak bisa mencintai buku. Either you are a teacher, you are a book promoter, or even just as parents. Jadi kalau semuanya, menurut saya sih satu saat nanti akan menjadi orang tua, maka keterampilan ini haruslah dimiliki. Jadi jangan asal membacakan, some teknik juga kalau kalian saat ini memiliki pekerjaan, pastikan usia mereka dikenalkan buku, karena biasanya kalau anak-anak suka dengan buku cerita awal itu, maka mereka merasa dekat dengan buku, tidak menganggap buku itu sebagai sesuatu yang membosankan, dan dampak yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah mereka akan menyukai membaca buku-buku pelajaran mereka. Kemampuan membaca ini betul-betul penting sehingga mereka bisa menguasai materi pelajaran. Kebanyakan anak-anak tidak menyukai pelajaran tertentu, tidak menguasai karena kemampuan membaca mereka yang jelek. Guru atau orang tua tidak memiliki kesadaran bahwa kemampuan membaca mereka yang jelek, sehingga dampaknya adalah nilai mereka jelek karena mereka tidak menguasai materi. Mereka tidak menguasai materi karena mereka tidak memiliki keterampilan membaca. Itu bukan rahasia lagi. Begitu banyak penelitian yang mengungkap bahwa anak-anak yang diperkenalkan dengan benar kepada buku saat mereka masih usia 5, 6, 7, itu mereka akan mencintai buku. Awalnya buku cerita, lama-lama juga non-fiksi, kemudian merambat ke buku pelajaran, dan akhirnya mereka sangat terbiasa membaca buku-buku yang jumlah halaman banyak, itu bisa dilahap dalam waktu yang relatif singkat ya, tanpa beban. Jadi kita lihat apa yang dengan format and genre literature, children book. Ini adalah jenis-jenis buku yang pada umumnya bisa kita temukan di perpustakaan, di toko buku, ataupun di rumah-rumah mereka yang disebut literate, keluarga yang melek huruf. Mereka biasanya
dari awal itu sudah menyiapkan bahan bacaan untuk anak-anak mereka bahkan sejak bayi. Kita lihat di sini toy and board books. Jadi buku-buku yang terbuat dari bukan juga karton, tapi ada yang terbuat dari triplek, ya, sehingga tidak mudah rusak. Kalau yang toy ini dalam bentuk mainan bisa berupa bantal yang ada helai-helainya, bisa dipakai untuk tidur juga. Biasanya terbuat dari kayu dan diisi dakron, ya. Kalau yang lagi yang terbuat dari plastik, picture books, biasanya juga bisa dimainkan anak-anak sampai mereka mandi, jadi kena air tak apa-apa. Jadi banyak dan bentuk materialnya macam-macam. Tapi kalau yang karton tebal itu sampai kalau diketok tuh berbunyi, dilempar, diapain juga tidak akan mudah rusak. Kalau bisa rusak bisa, kalau terendam air ditarik kuat-kuat ya sobek juga. Dan lucunya lagi buku-buku untuk anak kecil ini hitungan 1-2 tahun, 2-3 tahun, ukurannya kecil, bisa mereka genggam. Saya akan tunjukkan nanti sebentar bagaimana ukuran buku maksudkan itu seberapa kecil. Ada di samping rasanya ada di rak buku, nanti I will find the book. Kemudian ada yang disebut wordless picture book. Jadi semata-mata gambar tanpa kata-kata. Ya karena pada buku ini dimaksudkan untuk anak-anak yang belum bisa membaca, sehingga mereka diminta menikmati gambarnya saja. Saya gambarnya tapi ada sequence-nya. Orang tua bisa bernarasi berdasarkan tanpa kata-kata. Selanjutnya ada picture books, buku bergambar, ceritanya dalam bentuk gambar tapi disertai dengan kalimat-kalimat singkat di bawahnya. Jadi kata-kata sudah masuk. Kemudian juga dikenal konsep books. Ini biasanya digunakan untuk mengenalkan konsep ABC, konsep numbers, 1, 2, 3, 4, 5, until 10, konsep warna, red, green, blue, dan seterusnya, konsep buah-buahan, konsep sayuran, konsep of occupations, jobs, jadi mengenalkan menambah wawasan anak dengan memperkenalkan yang perlu mereka ketahui, ada konsep yang ingin disampaikan kepada anak. Dan beginning to read books, ya buku yang ceritanya ringan, kalimat juga tidak terlalu panjang, menggunakan vocab dan yang simple. Kemudian ada predictable books, buku di mana anak-anak diajar untuk menebak. Di halaman berikutnya kira-kira menurut kalian apa yang akan terjadi, apa yang akan terlihat. Ya, membuat prediksi itu ini juga akan membangun logical thinking anak-anak. Jadi difikirkan industrinya seperti ini, ada ahlinya, ada penerbitnya yang khusus mengembangkan buku-buku untuk pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor anak-anak. Kemudian ada illustrated book, bisa jadi buku illustrated ini menggunakan gambar foto instead of drawing, dan kemudian yang paling tinggi itu adalah chapter books, buku yang dibagi kan chapter, ya seperti buku orang dewasa, ya 1 bab 3. Kalau kita perhatikan buku-buku di bawahnya itu biasanya tidak menggunakan chapter, hanya halaman 1, halaman 3, bergerak saja plotnya itu tanpa ada bagian berdasarkan bab. Itu dari formatnya. Sedangkan ukurannya ada poetry, ada prose,
prose ini terbagi non-fiksi, non-fiksi, ini saya menuliskannya tertentu, yang dimaksud non-fiksi itu adalah informational books dan biografi, buku yang bukan rekaan. Artinya kalau biografi ya orangnya ada, orang yang diceritakan itu memang manusia itu hidup, pernah hidup. Kalau non-fiksi berupa informational books, di sana buku-buku informational books ini dikemas sedemikian bagusnya sehingga Anda bisa mengenal konsep misalnya gunung berapi, konsep tentang tata surya, tentang susunan planet, itu tanpa merasa mereka sedang belajar sesuatu yang serius. Saya memiliki cucu yang saat ini usianya 5 tahun, dari usianya belum 4 tahun, dia sudah sangat menyukai buku-buku tentang planet. Kalau saya bertanya, di sebelah planet ini apa ya, dia akan hafal. Susunannya dia tahu. Dan dia belajarnya bukan saja dari buku, tapi juga yang banyak membantu itu dari YouTube. Sampai-sampai ketika saya tanyakan, di planet itu dingin atau panas? Bebatuan atau apa? Dia tahu spesifiknya. Apalagi semakin sekarang dia usianya 5 tahun, semakin banyak penguasaan dia tentang planet. Entah apakah ini tetap akan bertahan sampai dia besar, dan kemudian dia akan masuk ke jurusan astronomi, biasanya juga tidak. Ya. Tapi dia memiliki ketergantungan. Dia memiliki kesukaan khusus, keterikatan khusus dengan buku-buku tentang planet dan tata surya. Oke, kemudian ada fiksi. Fiksi juga disebutnya the invented work, cerita rekaan. Ya, karena tokoh di dalamnya itu biasanya adalah tokoh rekaan. Meskipun setting of time-nya biasanya disertakan setting of place-nya beneran, tapi orang-orangnya bisa rekaan atau terinspirasi dari manusia, tokoh, orang-orang yang memang pernah ada. Oke, nah ini juga sebagai salah satu genre traditional literature, sengaja saya kutip lagi, karena biasanya di Indonesia ini sastra tradisional ini masih sangat kuat, ya, berupa cerita rakyat, cerita kepahlawanan, mitos, dan legenda. These stories began in the oral tradition of storytelling. They are also rich source of stories for children. Di negara-negara tertentu seperti Indonesia, betul ini masih sangat mendominasi. Tapi kalau ditanya, saya secara pribadi mengatakan pada anak-anak yang masih kecil, mereka mungkin tidak akan bertanya kenapa bisa labu menjadi roda, jadi kereta untuk Cinderella. Mereka hanya they take the stories just to please themselves. Tidak ada pertanyaan logis yang muncul. Buat saya, kalau anak-anak terus-menerus dididik dengan tradisi literature, terutama dalam kelogisan cerita, itu tidak begitu empowering mereka. Dalam hal melatih kemampuan mereka berpikir, ini sebenarnya menurut saya kurang begitu sependapat. Sehingga dalam asosiasi KPBA, kelompok pencinta buku anak, biasanya saya kalau diminta untuk menyampaikan materi, saya jarang menyentuh materi-materi traditional literatures. Karena buat saya itu hanya batu loncatan untuk membuat anak-anak hook on books. Mereka menyukai cerita ketika diceritakan, tapi kalau terus-menerus dijejali dengan cerita-cerita tradisional yang kaitannya dengan ketidakmustahilan, ada orang yang jelek, kemudian ketemu peri, dia berubah jadi putri, yang miskin jadi kaya. Nah, itu kan tidak mendidik kalau buat saya. Anak-anak nanti akan berhayal untuk ketemu dengan peri misalnya. And that is not educating at all. Itu alasan saya. Tapi bahwa dia fakta traditional literature ini hidup dengan subur di kalangan masyarakat tertentu, itu fakta yang harus kita terima.
Hanya kita jangan bertahan hanya pada satu genre ini saja. Berilah anak rangkaian genre lain untuk memperkaya wawasannya, terlebih untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Oke, kita lanjut. Nah, inilah manfaat buku anak terhadap anak-anak, kehidupan anak-anak. Ya, untuk relaksasi, iya, untuk membuat mereka lebih kreatif dan imajinasinya menjadi lebih berkembang, tentu saja itu diharapkan. Untuk menghibur, iya, fokus and flow, latihan ketika anak-anak, excuse me, yeah. Dibawakan sarang burung yang mentak. Ini Tidak bisa. Ini ada kolagennya. Mbak satu gitu. Mudah, jangan ganggu. Sama dua. Kan mau bisa. Terus dua. Sekali dua. Kita suka. Jangan ganggu. Ya. Buatan Indonesia. Okay, let's continue. Focus and flow. Look at this. Begitu banyak, there are so many children who cannot focus on what they are doing. Focus on the teacher is talking to them. Focus on what the parents say to them. Ya, mereka tidak memiliki kemampuan stay focus untuk hal-hal yang sedang berlangsung di sekitarnya, terutama dalam hal komunikasi baik lisan maupun tulisan. Dan ini berbahaya ya, anak-anak tidak memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai good student. Bahwa anak-anak itu paling lama bisa fokus 5 menit, itu juga sebenarnya fakta. Dan kemampuan ini harusnya dilatih terus-menerus sehingga mereka bisa meningkatkan attention span-nya jadi 15 menit, jadi 20 menit, dan ketika pelajaran misalnya di SD itu 30 menit, mereka tetap bisa fokus memperhatikan apa yang dikatakan oleh gurunya. Terlebih dengan adanya gadget, itu diketahui anak-anak makin turun ke fokus terhadap apa yang terjadi di luar dia book on the gadget. Okay, knowledge of self identity. Buku-buku tertentu, buku-buku yang baik itu juga mengajar anak-anak pengetahuan tentang siapa dirinya, identitas pribadinya. That is really necessary for them to know about who they are as individuals, as human. Emotional intelligence juga penting, melatih anak-anak untuk sabar, karena tokoh yang ada itu juga berhasil melakukan sesuatu karena kesabarannya, atau ada tokoh tertentu yang melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak nyaman karena dia tidak sabar. So children can learn from good books. Kemudian ada social and cultural capital, ya, lebih besar lagi anak-anak akan mengetahui bagaimana tata sosial di masyarakat, bagaimana harusnya berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan orang tua, dengan guru, ya. Jadi ada tata krama yang mereka pelajari secara tidak langsung. Cultural capital juga modal budaya ini, ya akan tahu di mana ada apa itu, bagaimana, seperti itu ya. Di mana ada Candi Borobudur misalnya, bagaimana kehidupan orang di negara Jepang, bagaimana kehidupan di Antartik. That is cultural capital. Relatedness, dia bisa menghubungkan apa yang terjadi dengan tokoh tertentu dengan diri dia. Misalnya, when the children feel sad because his or her parents pass away, while reading a book about the same situation experienced by characters, by child in the story, then he or she can relate to what he is or she is experiencing at that moment.
Ya, jadi luar sana orang yang juga mengalami hal yang sama. Dia tidak sendirian bernasib malang. Terutama untuk yang seperti itu, yang dikenal dengan bioterapi, terapi melalui membuat anak sadar bahwa apa yang dia alami itu juga dialami oleh orang-orang lain. Knowledge of other culture ini pengetahuan dalam lingkaran yang paling luar itu pengetahuan tentang budaya di tempat-tempat lain, di negara lain. Otomatis kalau anak baca buku dari luar negeri, dia akan tahu ya, kehidupan tata aturan yang berlangsung di tempat-tempat tertentu. Knowledge of service, bagaimana pelayanan publik itu ada di negara lain. Misalnya di Jepang ada transportasi yang sedemikian cepat, ya, Shinkansen itu. Di luar negeri, di misalnya negara-negara Eropa itu fasilitas publik seperti perpustakaan ternyata itu adalah indikator bahwa apakah negara itu negara yang maju atau tidak. Karena perpustakaannya diberi dana dan diperhatikan sedemikian rupa. Transportasi publiknya bagus, pendidikan sekolahnya gratis tapi bermutu. Okay, all those things will enrich the children's experience. Bagaimana di setiap lingkungan misalnya ada masyarakat memiliki stations yang ada ambulansnya dan juga ada pemadam kebakaran. Sehingga di wilayah itu ketika ada keadaan darurat, mereka yakin mereka akan dapat bantuan. Saya ingat di Amerika, di rata-rata, termasuk di kota tempat saya tinggal dulu, di kota Columbus, itu ada seorang anak yang menuntut pemerintah kota karena ibunya dapat serangan jantung, ambulans datang 7 menit. Padahal dalam SOP-nya hanya 4 menit. Nah, itu bayangkan yang seperti itu. Ya, jadi knowledge of service. Anak-anak anak-anak akan tahu bahwa kalau dia belanja ke fast food restoran misalnya, dia harus mengetahui apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Berteriak-teriak di tempat publik, di restoran misalnya, dia tahu itu tidak pantas. Kalau kita perhatikan di sini ada saja orang tua yang karena tidak pernah memberi pengetahuan itu membuat anaknya itu seakan-akan liar ketika berada di tempat publik. Padahal orang lain menilai, kasihannya katanya anak itu orang tuanya mungkin tidak memiliki pengetahuan cukup, tidak memberi pendidikan yang baik untuk anaknya. Assignment including numeracy and mathematics. Ya, anak-anak dengan membaca buku akan memperoleh pengetahuan, ya, termasuk di sini berhitung, kemudian matematik. Dalam konteks cucu saya, dia memiliki pengetahuan yang banyak, yang bagus tentang planet misalnya. Itu kalau menunggu sampai dia sekolah, mungkin itu di kelas 3, ya, pelajaran IPS kelas 3 barangkali atau 4 akhirnya. Tapi dengan mendapat buku yang menarik, ini juga diberi penjelasan, pengetahuan itu lebih awal dimilikinya, dan itu akan that will enrich the child. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita juga perlu mengenal seusia anak itu genre bagaimana yang disukai. Karena kalau kita tidak tahu, kita juga akan salah memilihkan buku dan mungkin tidak bermanfaat. Ketika mereka berada usia di bawah 8 tahun, di bawah 8 atau 9 tahun, baik laki-laki maupun anak laki-laki maupun anak perempuan tidak memiliki perbedaan dalam hal minatnya membaca. Topiknya apa aja itu tidak ada bedanya. Tapi setelah 8-9 tahun biasanya akan berpisah ini. Anak-anak laki-laki suka dengan cerita petualangan misalnya. Anak-anak perempuan suka dengan cerita-cerita domestik. Mereka juga suka dengan cerita-cerita seperti
Cinderella, Princess yang begituan. Anak laki-laki nggak akan suka ya, jarang yang suka. Dan anak perempuan suka sekali cerita-cerita yang difilmkan Walt Disney. Apa saja itu, Cinderella, Rapunzel, Snow White, apalagi itu banyak sekali. Saya lupa. Tapi sebelum usia 8 atau 9 tahun, pada umumnya anak-anak menyukai topik apa saja. Ya. Tidak ada bedanya maksud saya. Kelak ketika mereka selepas 9 tahun, mulai mereka menunjukkan minat mereka terhadap cerita-cerita tertentu antara laki dan perempuan. Anak SD katanya baik laki-laki maupun perempuan, mereka menyukai cerita tentang binatang yang bisa dipersonifikasikan seakan-akan manusia, bisa ngomong. Kemudian tentang alam, tentang anak-anak usianya yang tokohnya seusia dengan mereka. Jadi gampang untuk memilihkan buku bagi anak-anak. Kalau anak-anak yang hadiah buku itu usianya 7 tahun, browsinglah di toko buku, apakah tokohnya berusia juga 7 tahun. Biasanya itu petunjuk yang mudah untuk memberitahu kita bahwa ini memang untuk anak usia 7 tahun. Ini untuk ya 8 tahun juga boleh, 6 tahun juga boleh, plus minus 1 tahun misalnya. Kemudian about daily kehidupan sehari-hari and familiar experience, dan pengalaman yang juga mengenalnya dengan baik, ya, kehidupan di rumah sehari-hari atau kehidupan para petani. Kalau dalam cerita Laura Ingalls itu biasanya cerita domestic life and also farmers life, farms life. They rely heavily on illustrations in their liking for a book, more so than on the content. Anak-anak usia ini biasanya sangat terpengaruh pada gambar. Bisa jadi karena mereka belum bisa menyerap kalimat dengan baik. Jadi kalau buku itu ilustratornya hebat, itu ada besar kemungkinan the child love the story. Meskipun misalnya ceritanya ya tidak begitu. Jadi dari untuk memahami itu. They prefer illustration that would turn rational abstract judging. Jadi buku-buku yang gambarnya natural itu lebih disukai daripada buku yang ilustrasinya abstrak. Ya karena di anak-anak mereka belum sakit lagi memahami sesuatu yang abstrak dalam perkembangan kognitifnya. Mereka belum mampu berpikir secara abstrak. Jadi ketika buku dunia peternakan digambarkan bagaimana adanya kehidupan di daerah-daerah pertanian, tidak gambaran-gambaran yang abstrak. Bagaimana peran warna? Gambar buku yang bergambar dan berwarna itu lebih disukai daripada yang black and white. Dan juga gambar ya. Sorry pada gambar lebih disukai daripada foto. I don't know for what the children love drawing rather than pictures. Barangkali karena warna bisa dimainkan dalam atau kualitas fotonya tidak bagus. There's no explanation about this. But the fact that children love drawings rather than photographs. Okay, kemudian guru ketika di survei itu juga mengatakan bahwa anak lebih sekali memiliki ketertarikan pada cerita
cerita yang ada monsternya. Dan juga buku-buku yang lucu-lucu. Ada remaja itu Goosebumps gitu. Mereka that stories very much. Kalau yang humorous ini Adelia, ada Adelia. I don't remember the title. Tapi cerita-cerita lucu mereka menyukai. Karena kalau cerita lucu tuh yang tertawakan bersama. They would love that as a group. Okay. Nah ini untuk apa? Untuk hasil riset ada satu kelompok peneliti Carol Fisher dan Margaret Matrella. Mereka melakukan studi penjajakan untuk anak-anak SD. Mereka menemukan bahwa anak-anak bayi memiliki sikap positif terhadap buku yang memiliki irama dan tidak memiliki rhyming or unrhyming poetry. Tapi biasanya mereka lebih suka puisi yang bersajak rhyming. Apalagi kalau ada nada ketika membacakan itu dida, dia would love. Nanti akan ada beberapa contoh untuk puisi yang seperti itu. Ini lucu juga. Kalau mereka minta topik sebuah puisi, maka mereka juga akan menyukai puisi itu juga. Kalau dalam kehidupan sehari menyukai es krim, puisi es krim mereka juga pasti suka. Kalau mereka tidak menyukai subjeknya, mereka juga cenderung akan tidak menyukai puisi tentang subjek yang tidak mereka sukai. Anak-anak, seperti saya katakan tadi, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir abstrak dan juga ketika menggunakan figurative language atau yang saya berkias itu they will tend to find it difficult to understand. Jadi jangan memilihkan mereka. Puisi terutama anak-anak kecil, puisi yang memiliki language, they will find it difficult to understand. The favorite poems strong rhythm and rhyme. Dua unsur ini, irama dan sajak itu sangat mereka sukai, dan juga naratif inform. Ceritanya adalah cerita yang bertutur, ada narasinya. Okay, this is for how to evaluate books. Okay, untuk fiksi itu perhatikanlah plot, setting, characterization, theme, coherence, and integrity. Kalau plot, setting, characterization, theme, saya kira kalian tahu. Untuk style of writing itu adalah bagaimana penulisnya memilih kata-kata tertentu dan menyusunnya, mengarrange those words in such a way that will interest children. Dan anak akan tertarik. Coherence juga. Setelah merupakan satu kesatuan. Jangan ketika di akhir mereka tidak paham apa yang terjadi pada tokoh ini. Selesaikanlah sebuah cerita secara jelas. Karena ini kalau novel-novel orang dewasa kadang-kadang ada penulis yang menggantungkan akhir ceritanya, endingnya, ya itu ada. Tapi untuk anak-anak usahakan tidak seperti itu. Juga integritas ini juga integritas juga penulis itu haruslah mengatakan sesuatu dengan benar. Being integrate means doing something even if nobody is watching. Pemahaman integritas secara umum kalian orang yang baik itu akan bersesuatu bukan hanya karena pamrih, bukan karena tapi karena dia tahu itu baik dan harus dilakukan.
tidak ada orang yang melihatnya pun dia akan melakukan. That is being having an integrity. Oke, unsur untuk non-fiksi adalah organisasi, kemudian accurate presentation of fact. Jangan sampai fakta itu disampaikan secara tidak benar. Berikut ini untuk coherence dan integrity, rasanya ada saya cuplikan apa maknanya. Oke, sebentar saya sering dengan poetry dulu. Sedangkan untuk puisi, rhythm dan rhyme. Ini penting. Illustrations, proximity to text, kalau ada ilustrasinya, maka ilustrasi itu haruslah bisa atau ada kaitannya dengan teks dalam puisi itu. Oke, kalau puisinya tentang monyet yang nakal, ya gambarnya tentu ada unsur monyetnya. Unsur nakalnya juga haruslah ditampilkan misalnya. Jangan sesuatu yang jauh dari topik dari puisi itu. Developing the text, capturing the emotional appropriateness of illustration. Jadi ilustrasi ini haruslah menjadi alat penguat untuk pemahaman anak terhadap isi bacaan, isi puisi. Oke, ini contoh bagaimana rhythm dan rhyme itu muncul dalam puisi-puisi untuk anak-anak yang sangat populer oleh Mother Goose ya. Lihat bunyinya, iramanya ya. Hey diddle diddle, dida dida, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog loved to see such sport, and the geese ran away with the spoon. Ya, moon, spoon, rhyming. Maknanya kadang-kadang nonsense, tapi anak-anak sangat menyukai bunyi yang berulang, yang iramanya buat mereka menarik. Dalam bahasa Indonesia saya tahu juga ada puisi-puisi yang sering sekali diulang-ulang oleh anak-anak kecil. Saya tidak ingat. Mungkin nanti ada yang bisa membantu menambahkan ya. Puisi bukan juga puisi, kalimat-kalimat sering diucapkan anak-anak mereka dalam grup. Oke, ini saya ingat sudah. Ular menjalar di pinggir pagar, kuku kaki kakekku kaku. Itu hal-hal yang mereka menyukai bunyi seperti itu. Dalam bahasa Inggris ini dibukukan dan Mother Goose ini terkenal sekali. Koleksi Mother Goose itu saya memiliki beberapa bukunya. Kalau saya baca, saya bilang ini apa isinya? But children would love to read that. Dan membacanya memang harus dibunyikan, tidak dalam hati. Karena ketika disuarakan, terdengarnya itu menarik untuk mereka ya, children point of view. Ini masih ada lagi Hickory Dickory Dock. Ya, dari bunyinya itu aja sudah ada bunyi I-O-I-O-O yang berulang. Hickory Dickory Dock, mouse ran up the clock. The clock struck one, and down he ran. Hickory Dickory Dock. Okay, rhythm and rhyme itu nampak terdengar jelas. Okay, another one. Love don't mean. Nah, sebentar saya menyeling dulu. Dalam puisi ada yang dikatakan political license. Kewenangan bagi seorang penyair untuk menabrak aturan grammar. Kalau kita lihat di sini harusnya love doesn't, ya kan? Love doesn't mean bla 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 bla, tapi doesn't itu mungkin menambah kata sehingga tidak disukai, sehingga penyairnya menggunakan political license yang dimilikinya kewenangan itu, dan dia instead of using doesn't, use. Ini tentu puisi untuk anak yang mungkin paling tidak usia 10 tahun ya. Love don't mean all that kissing like on television. Love means daddy saying, keep your mama company till I get back, and me doing it. Okay, puisi yang meaningful, yang ditulis oleh seorang anak untuk menceritakan, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan apa artinya cinta. Ya, cinta itu katanya bukan yang seperti di TV itu katanya. Tapi cinta itu adalah ketika ayah katakan, jaga ibu sampai saya pulang ya, itu menunjukkan cinta ayahnya terhadap ibu.
dan cinta anak terhadap ibunya adalah ketika dia me doing it dan saya menjaga ibu. Itulah makna cinta. Simple tapi dalam sekali kalau menurut saya. Oke, ini ada lagi. Nah, biasanya kalau kita kelas offline, ini menarik sekali karena kita akan chatting satu baris untuk kelompok mahasiswa, baris berikutnya untuk kelompok mahasiswa lain. Dan dengan membacanya secara benar, maka setiap kalimat yang ini, setiap line yang ini, itu akan menyerupai desis kereta api. Cek, 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 ya. Mushroom, mushroom, cheese, tomatoes, sausage, onions, chicken and beef, red and green peppers, olive onions, tuna. This is very interesting when children are invited to perform this chant. Chanting itu adalah kalimat yang diucapkan berulang-ulang. Dan ini chanting yang ada di sini adalah tentang pizza, tapi menyerupai kereta api. Very interesting. Mudah-mudahan sebelum semester berakhir kita sudah diperbolehkan kelas offline dan kita akan performakan seperti ini ya. That will be interesting. Ada lagi yang crocodile. Anak-anak diminta berbaris ke belakang dan mereka sembari membacakan tentang krokodil itu, mereka berliuk-liuk seperti gerakan buaya. That is also very funny. Buat saya lucu sekali. Karena anak-anak relax ya, stres mereka. Oke, kita lihat apa yang ada. Ini Huck, Kaplan, and Hickman offer 11 criteria in evaluating poems for children. Ya, jadi ada 11 kriteria. Nanti materi ini mestinya akan ditanyakan dalam minggu depan. Okay? Please study this 11 criteria presented during week 5 materials. Jadi ada di minggu ke-5. Ini untuk mengevaluasi puisi itu ada 11 hal yang harus diperhatikan katanya. Oke. Untuk fiksi kita balik lagi bagaimana mengevaluasi fiksi. Ada 2 unsur utama yang perlu kita pertimbangkan, yaitu literary element. Apakah memenuhi unsur sastra yang ada plot, ada tema, ada karakter, ada setting, dan seterusnya. Dan kemudian ada unsur artistik. Seberapa indah unsur sastra itu ditampilkan oleh penulisnya. Unsur sastranya tetap, tapi tidak ditampilkan secara artistik, barangkali juga akan berkurang kebagusan, keindahan sebuah karya sastra. Kalau di luar negeri, di Amerika, setahu saya, informasi ini akan bisa dengan mudah diperoleh, diantaranya Hornbook, The Language Arts, and The New Advocate. Ini adalah buku-buku yang membahas pengajaran bahasa atau karya-karya sastra untuk children. Kemudian info can also be from local librarian to discover how to apply standard of literary excellence. Informasi juga biasanya dimiliki oleh petugas perpustakaan bekerja di local library di wilayah masing-masing. Mereka biasanya memiliki sumber yang bagus dan menyiapkan kalau ada guru yang bertanya. Jadi sedemikian tugas seorang penelitian tidak hanya menempel buku yang banyak saja, but they act as a resource person. Mereka berperan sebagai sumber buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Memang ada spesialisasi. Kalau misalnya, untuk sastra anak, kayaknya teman saya menguasai. Tapi paling tidak kita bisa menggunakan referensi yang ada di perpustakaan untuk memuat
bagaimana apa atau siapa pengarang, bagaimana ceritanya, bagaimana komentar para ahli tentang buku tersebut. Jadi orang tua sangat terbantu, guru sangat terbantu. Biasanya anak-anak tidak akan bertanya kepada librarian, buku ini bagus nggak? Misalnya, ini biasanya dimaksudkan untuk orang tua dan guru. Nah ini saya balik lagi ke coherence. Okay, another way of evaluating fiction is to look at the overall coherence of the story. Secara keseluruhan, apakah ada kesatuan dalam cerita? There should be a sense of completeness when the book is finished. Haruslah ada akhir ketika buku itu selesai dibaca anak. Anak mengetahui akhirnya apa? Apakah tokoh berhasil mengalahkan naga misalnya? Apakah dia berhasil ditemukan oleh kedua orang tuanya? Ya, jadi harus ada kesimpulannya. The author has taken or created an incident, developed it and structured it. It should flow in a meaningful way. Jadi semua peristiwa, kemudian perkembangan plotnya dan bagaimana dari satu segmen ke segmen berikutnya itu haruslah dikembangkan atau alurnya itu meaningful. Each part related to other parts and to the whole, di mana yang satu berkaitan tidak terlepas dari cerita lainnya dan keseluruhannya membentuk satu kesatuan dan coherence. Penulis-penulis pemula biasanya tidak memiliki kemampuan untuk merekatkan kepingan ceritanya, sehingga cerita satu dan yang lain itu seakan-akan berdiri sendiri, dan buat anak-anak mudah mengambil kesimpulan untuk gambaran besarnya dari buku. What about integrity? Good literature has a freshness and an honesty to it. Jadi pengarang haruslah tidak menyampaikan sesuatu yang baru disampaikan dengan benar. Jadi cerita yang disampaikan itu bisa jadi emosi anak, mungkin mengembangkan itu yang mereka baca atau mereka dengar itu bisa kita berpikir tentang ide baru atau berpikir tentang ide lama tapi dengan baru. Biasa buat anak melihat sesuatu yang sudah dia ketahui dengan cara yang baru. Okay? The Dutch word is expanded through the inventiveness of the author and the illustrator. Jadi manfaat dari bacaan yang tadi adalah dia bisa mengembangkan wawasan. Tadi yang gambar yang saya tunjukkan di slide kelima tadi ya, ada lingkaran-lingkaran. Itulah manfaat penting buku anak yang baru, tentu saja yang kasihannya anak-anak yang tidak berkesempatan disentuh oleh buku ketika mereka berusia muda, tidak kesempatan itu pun hilang. Sehingga ketika mereka SMP, SMA, kuliah, itu bisa dibedakan. Ya, anak-anak yang wawasannya kaya, respon atau attitude bagus terhadap buku, dan seterusnya. Oke, nah kalau untuk non-fiksi, ya, perhatikan bagaimana organisasi materi yang disampaikan. Good writing in non-fiction is clear and informative. Jadi buku-buku non-fiksi itu haruslah jelas, haruslah memberi informasi. There is a careful and logical organization to the material being presented. Jadi bahan materi yang disampaikan itu harus dikemas hati-hati, disampaikan secara logis, satu tahapan diikuti tahapan yang lain, tidak acak, ya, karena orang pasti akan menuntut. Pasti orang juga akan menganggap ada sesuatu yang aneh di sini ketika ada informasi yang meloncat, ya, tidak seharusnya. The table of contents and index that are standard in non-fiction for older readers are often omitted in books for primary students. Nah, kalau untuk informasi untuk anak-anak, biasanya daftar isi itu tidak perlu ada. Coba kalian kan nanti information book untuk anak-anak di bawah 10 tahun
Umumnya tidak ada daftar isi karena mereka tidak akan membantu buku mencari ke depan kemudian ke belakang, ke depan itu maksudnya daftar isi. Just did it without whether there is a content yang belum content. Oke, ini untuk non-fiction, accurate presentation of facts. Ya, seberapa penting fakta itu disajikan secara tepat. Factual accuracy is one of the most important criteria to consider when using non-fiction book. Jadi ketepatan fakta itu salah satu kriteria yang paling penting ketika kita memilih non-fiction book. Kalau kita sudah untuk kita beli atau kita sampaikan di grup kita misalnya, ketika faktanya ngawur-ngawur, udah jangan dipilih. Disebutkan bahwa Kaltim itu disebut 1 juta, ya salah, ngawur itu. Penulisnya tidak memiliki kepekaan terhadap data yang benar. Bisa jadi data lain pun juga tidak non-fiction for any age level should not contain misinformation nor oversimplify a topic to the point of inaccuracy. Jadi untuk usia berapapun yang muda, anak remaja, informasi atau buku-buku tidak boleh ada misinformasi atau menyederhanakan. Ya, ingin disederhanakan terjadi inakurasi. Itu tidak boleh. Menyederhanakan boleh, tapi tetap harus berat. Kalau menyederhanakan supaya anak-anak akan mudah memahami, tapi kemudian diselewengkan datanya, maka itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Baik, ini juga buku nutrisi juga harus jelas di sana disebutkan yang fakta, yang mana opini dari tokoh tersebut ataupun opini dari penulisnya. Nah, ini ada contoh. Jane Goodell was careful of Senator Daniel Inouye of Hawaii. Jadi Daniel ini adalah senator yang berasal dari negara bagian Hawaii. Penulis dari buku itu adalah Jane Goodell. Tulisnya adalah begini. He joined the Democratic Party. Itu fakta. Tapi ketika dalam kalimat berikutnya, ini adalah opini, sehingga dia menggunakan kata believe. He believed it to be the political party that would help Asian get rights to the same education and jobs as other American. Ya, jadi kalimat itu jelas menunjukkan bahwa ini adalah opini si senator. Ya, jangan dihilangkan, kan seakan-akan Partai Demokrat itu adalah partai yang begini-begini. Itu pendapat senator itu saja. Faktanya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Okay? So please be careful in fact and opinion. You have to separate that using appropriate words. Okay, ini topik kita terakhir, presenting literatures. Ada 4 cara ketika kita sebagai guru, sebagai pembina kelompok bacaan anak itu ingin menyampaikan buku bacaan. Apakah dengan cara reading aloud, ataukah storytelling, ataukah using films, audiovisual material in this case, or e-book, ataukah book talk. Kalau reading aloud itu bedanya dengan storytelling adalah reading aloud itu presenter memegang buku yang akan disampaikan dan dia membaca kalimat-kalimat yang ada di sana verbatim as it is. Ya. Boleh berimprovisasi dalam hal suara, boleh juga dalam hal gerak, tapi kalimatnya dibaca apa adanya. Tentu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah anak-anak mendengarkan atau mendapat input kalimat-kalimat yang baik.
baik dalam arti grammatically correct. Vocabnya juga sudah terseleksi dengan baik oleh si penulis melalui serangkaian edit dari publishernya, seperti itu. Sedangkan storytelling, presenternya itu bebas berimprovisasi karena dia tidak memegang bukunya. Dia menguasai dengan baik cerita dan kemudian dia menyampaikan while facing the children, ya, making eye contact. Jadi kelebihan storytelling itu adalah presenter itu bisa membuat kotak mata dan kemudian bebas karena dia tidak harus memegang buku, dan dia bisa berimprovisasi baik gerakan maupun suara, menirukan dalam cerita. Kerugiannya atau bukan juga kerugian, hal yang bisa terjadi ketika storytelling adalah kita bisa melenceng. Kalimat-kalimat yang digunakan atau input yang didapat oleh anak-anak bisa jadi bagus kalau memang presenternya memiliki penguasaan bahasa yang bagus, tapi bahayanya bisa jadi anak-anak mendapat input bahasa yang tidak standar. Bagaimana tidak standar? Ya kalau presenternya menggunakan kata-kata ataupun grammar yang menentukan yang memang bagus. Jadi itu bisa terjadi. Jadi semuanya plus minus saja. Kalau saya lebih melakukan reading out daripada storytelling. Barangkali juga storytelling yang muda-muda mungkin juga seperti itu. Karena secara fisik mungkin lelah, kemudian mengaum, kiri meloncat kanan, meskipun ya menarik untuk anak-anak, tapi buat si presenternya tidak nyaman kalau saya. Because of age. Oke, jadi apa yang mau kita sampaikan, apakah ini laut, storytelling, audio visual media, melalui e-book atau film, ataupun buku, ada keharusan bahwa kita presenter harus menguasai isi buku. Reading aloud pun meskipun kita memegang bukunya, akan tidak nyaman ketika kita tidak tahu apa yang akan kita baca sebelumnya. Kalau kita sudah tahu, kita akan dengan pede membacanya dan memberi improvisasi suara di sana sini. Kapan harus stop, kapan harus kapan nyaring dan seterusnya. Ya? So you have to know the book very well. Yang benar tentu saja practice makes perfect. Kalau kita latihan melakukan laut ataupun storytelling ataupun ketika kita bahas mengajak anak-anak diskusi untuk e-book yang mereka lihat, mereka baca, mereka di rumah membaca film di rumah, ya, ataupun book talk, itu akan sangat lebih mudah, lebih menarik. Presenternya menguasai buku terlebih dahulu. Tahun 2019 kemarin, ya 2019, ya itu betul November itu ada 2 orang Amerika yang itu adalah ketua Asosiasi Storytelling Amerika, a very famous person. Dia datang ke Samarinda dan kami mengadakan sesi storytelling. Dan 2 orang, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Yang perempuan itu orang Amerika dan Hawaii. Dia usianya mungkin sekitar 50 tahun. Kemampuan dia untuk berimprovisasi dalam gerak dan suara itu luar biasa. Sama juga yang perempuan, sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun. Tapi saya melihat dia sangat menguasai
menguasai cerita pasti ya, karena mungkin itu cerita yang dia dari sebuah cerita itu ada beberapa yang dia kuasai, sehingga dia itu apa pola ceritanya. Tapi cara mereka menyampaikannya dalam bentuk storytelling itu mengagumkan. Ketika itu mahasiswa ada beberapa yang saya undang ya, dosen-dosen tidak banyak yang diundang. Excuse me. Excuse me. Sorry. Okay. Nah, ini reminders. The last slide. Untuk minggu 8 dan minggu 9, 10. Minggu ke-8, minggu depan, kita akan melaksanakan midterm lewat modus. Kelas A dan kelas B, saya pikir bersamaan saja ya jamnya. Sebentar, apa ini? Iya, ujiannya sama saja, jam 10.50, kita mulai selesainya 90 setelah itu. Kemudian untuk minggu 9 dan 10 kita akan bagi ke kelas A dan B, karena ini presentasi mahasiswa di masa depan. Kalau digabung nanti terlalu lama. Kelas A itu jam 9.30, kelas B jam 50. Each of you will do a book talk. Jadi saya akan mengambil nilai untuk ini via Zoom. Lihat panduannya apa yang saya lakukan untuk book talk itu ada di minggu ke-6, minggu lalu. Pilihlah buku yang menarik. Tujuan book talk pada umumnya adalah persuading other persons to read the book. Jadi konsentrasi pada plotnya kah, konsentrasi pada tokohnya kah, atau temanya kah, whatever. Tapi sekali lagi baca panduan di minggu ke-6. Kalian pilih buku anak-anak, jangan buku dewasa ya. Boleh fiksi, boleh non-fiksi. Hanya kalau non-fiksi barangkali persuadingnya itu harus mungkin agak sedikit lebih sulit, karena you have to find out uniqueness of the book that you like to persuade others to read the same book. Jadi boleh fiksi maupun non-fiksi, tapi levelnya untuk anak usia di bawah 11 tahun. Ya? Jadi primary school children. Oke, saya kira itu materi kita. Saya balik lagi kelas. Oke. This is our materials. I just review the material. Mudah-mudahan pemahaman yang lebih baik dengan ulangan. Sebenarnya ulangan saja. Dan minggu depan pastikan prepare. Tidak ada alasan, Bu, saya nggak sempat kirim. Terus ininya apa? Dari itu. Saya kesulitan. Sekali lagi, I will have problems searching your answer when you send your midterm exam answers to my email. Karena sehari banyak sekali email yang masuk. Saya ya bisa saja sih saya melihatnya ke tanggal hari kita ujian itu. Kalau nanti ujiannya tanggal 16 sampai 7, 23, ya tanggal 23, tanggal 24, 25 mungkin saya lihat di situ. Tapi ada juga yang mengirimnya tuh bergerombol, berkelompok. Dibuka satu sekalinya ada anaknya 4. Nah itu saya susah sekali. Saya harus mengcopy, masukkan ke dalam file saya supaya saya tiap kali tidak perlu membuka email lagi, and that make difficult for me to what is it to do all those things. Jadi sekali lagi
Kalau disuruh kirim, kirimlah posting lagi di akun mall kelas masing-masing. Pastikan you are ready, please do it yourself. Integrity, sekali lagi saya katakan, saya ingatkan adalah doing the right things even if nobody is watching. Saya berharap mahasiswa memiliki integritas yang baik, melakukan hal-hal yang baik meskipun nggak ada orang yang tahu. Tapi itu adalah kendali kita untuk membuat diri kita baik, membuat diri kita istimewa, tanpa harus orang lain tahu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ini ada chat, saya lihat di bawah sebentar ya. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan nggak di ini? Miss, berarti untuk UTS-nya tuh kita ngepost jawaban kita di kayak biasa itu, Miss? Ya, seperti kelas TCU, kelas thinking skill semester lalu. Biasa udah kan? Hanya kalau yang rumahnya tidak ada sinyal, nah ini saya memberi waktu tidak terlalu lama sehingga kalian bisa mengerjakan dalam waktu allocated time yang diberikan. Jangan lewat, kalau lewat pasti ditutup sudah nanti jendelanya. Itu nanti saya terpaksa mengizinkan kalian mengirimnya ke email. Tapi juga ada batasan waktu lagi-lagi. Email juga memerlukan internet. Jadi memang saya tidak tahu bagaimana caranya kalian kalau berada di lingkungan yang internetnya tidak bagus, pastikan kalian minggu depan itu jam 9.30 untuk kelas A, jam 10.50 untuk kelas B, berada dalam wilayah yang internetnya tidak ada masalah. Karena waktunya terbatas. Materi untuk kelas A, materi writing tetap saya kirimkan ya paginya, atau barangkali juga sorenya. It depends. Tapi saya biasanya akan menyelesaikan tugas hari itu juga. Mungkin waktunya yang sedikit tertunda. Karena materi thesis writing itu sebagian ada yang harus saya tambahkan, saya cari baru, and that takes time. Oke, ada pertanyaan tidak? Nah, ini ada pertanyaan dari Kevin, katanya BookTok itu bolehkah buku anak tentang hal di luar literature? Saya katakan kalau itu kan non-fiksi, boleh saja, tapi kalau non-fiksi itu biasanya agak sedikit lebih sulit daripada fiksi. Ya, karena kan tujuannya adalah untuk persuading others to read the same books. Jadi apa istimewanya biologi atau yang lain-lain itu tadi sampai orang lain tertarik. Sekali lagi boleh buku informasi ya non fiksi, tapi kenalilah bahwa menyampaikan buku fiksi itu biasanya tidak semudah menyampaikan buku fiksi. Yang jelas pelajari panduan minggu lalu untuk BookTok. Di internet juga banyak. Ya, apakah kalian harus memakai kostum khusus? It depends on you. Tapi nilai saya ambil untuk berkontribusi pada nilai akhir. Any other question? Oke, ada 2 chat di sini sebentar sebelum saya tutup. Oh ya, ini yang tadi juga. Alright, I think that's all for our today's meeting. Miss, itu berarti kita ngumpulnya di kolom komentar gitu ya, Miss? Untuk jawaban UTS-nya? Kayak biasa gitu? Semester lalu kalian menjawab ujian itu di bagian apa? Saya kalau klik nama kalian itu ada jawaban, ya itulah yang saya klik. I don't know what is the place. Semester lalu kami nggak ada kelas sama Miss ya, Miss? Itu semester 3, Miss. Thinking skill? Iya, semester 3. Semester 3 itu offline, Miss. Iya, semester 3 offline masih. Oh, alright. Kalau begitu CCU aja ya? Kalian udah ngambil CCU dengan saya? Nggak ada juga, Miss. Baru cuma thinking skill sama ini aja. Oh, thinking skill itu udah berapa waktu yang lalu ya? Iya, 3 semester lalu. Iya. Saya biasanya kalau memeriksa pekerjaan mahasiswa, itu nama kalian itu kalau kalian sudah posting, saya klik, nanti ada muncul
kotak jawaban dan saya klik lagi muncullah jawaban. Silahkan dicoba dulu dah. Namanya apa? Fungsinya kan nggak rumit-rumit ininya tempatnya kan? Atau kalian pernah ujian dengan dosen lain nggak? Diposting di mall. Biasanya kalau sama dosen lain itu ada buat submitnya gitu sih, Miss. Buat apa? Ada kolom buat submit itu file Word atau jawaban. Oke. Dosen yang membuat. Iya, dosen yang membuat. Saya nggak buat apa-apa tuh semester lalu. Jawabannya masuk aja. I don't know. Saya akan coba lihat nanti ya. Iya, Miss. Tapi kalian juga coba di akun MOLS ini mengklik sesuatu. Kalau misalnya kalian menjawab tugas itu kan langsung ada slotnya kan? Kalau tugas tuh biasanya ada itunya, Miss, ada kolom kita buat submitnya. Kita harus klik kerjakan dulu, baru nambah file atau kita tulis jawaban kita di situ, baru kita bisa submit. Nah itulah itu menurut saya yang dilakukan oleh mahasiswa. Saya soalnya semester lalu saya tidak membuat, saya cuma posting soal dan kemudian pada jam yang ditentukan jawaban mahasiswa masuk. Saya tidak sadar bahwa ada prosedur yang harus kalian lakukan. Mungkin seperti saya memposting materi itu sama saja saya kira mungkin. Oh, kita lihat minggu depannya ya, Miss. Saya juga bingung sih. Atau gini, Patrick, kamu coba tulis sesuatu, kirim ke saya. Nanti itu mungkin bisa diinfokan ke teman-teman. Saya selama ini langsung membuka, jangan, karena jawaban dikumpul ke ketua tingkat. Ada yang usul jawabannya dikumpul ke ketua tingkat. Tahu? Tidak perlu, karena fasilitasnya ada. Di drive lalu kirim tulis. No, ini nggak mau saya. Ini individual dikirim ke saya kok lewat akun MOLS. Saya ketika itu yang saya lakukan, saya mengirim soal ya di kelas CCU. Semester lalu saya ngajar thinking skill juga, tapi di adik tingkat kalian kali ya. Iya, Miss. Dan ketika itu pada saat ujian malamnya saya sudah menerima jawaban dan saya tidak sadar bahwa mahasiswa melakukan langkah tertentu untuk bisa memposting jawabannya. I think it is not a big deal for student. You can ask your friend. Ya, silakan tanya teman-teman dah bagaimana menjawab ujian. Dari dosen lain memangnya nggak pernah ada ujian lewat MOLS. Kalau ujian lewat MOLS tuh pakai kayak itu sih, Miss, apa? Kita disuruh kerjakan lewat Word gitu, baru kita kirim ke MOLS. Nah, ya seperti itulah sebenarnya. I think that is the same. Tidak ada sesuatu yang rumit-rumit nampaknya. Silakan dicoba aja, Patrick. I think the student will have no difficulties and I believe that you will not have problem also. Ini cuma 52 yang hadir. Nanti isi absen ya. Saya akan kirimkan materi kita hari ini. Rangkuman untuk materi tadi. Thank you everybody. I'll see you again next week. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Terima kasih, Miss. Okay. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Bye.